Ini kenapa recordingnya mati? Oke, materi yang pertama kita adalah MSc. Kemudian cara mencari kursus online-nya dan cara cek profil. Yang pertama kali kita harus sign in dulu. Kita kemana? education.microsoft.com. Kemudian kita harus sign in dulu. Sign in menggunakan akun Jateng Pintar yang sudah didapat. Kemudian masukkan password dan sign in. Kemudian ada notifikasi permission requested, kita accept. Biasanya ada suara tuling gitu tuh, ada yang dari luar organisasi. Dan kalau menggunakan web browser tuh agak sedikit error gimana gitu kalau balik-balik. Next adalah redeem code. Bagaimana cara meredeem code-nya? Setelah kita sign in, kita klik akun kita, kemudian muncul 3 pilihan, my profile, redeem achievement code, dan sign out. Kita pilih redeem achievement code, lalu akan muncul jendela. Jendela baru ini kita diminta memasukkan redeem code. Redeem code itu nanti bentuknya adalah T, strip, ada angka dan huruf besar kombinasi. Kemudian kita klik redeem. Nanti kodenya akan saya share untuk bisa di redeem. Nah, setelah berhasil akan ada seperti ini, congrats, you completed your following training. Kemudian Bu Sulis, dalam bisa menyala sebentar? Oke. Mohon maaf, untuk fungsi redeem code-nya itu sebetulnya untuk apa ya? Baik, redeem code ini fungsinya sebenarnya adalah bonus bagi teman-teman, di mana untuk saat ini kode yang bisa di redeem ini berdurasi 3 jam dengan poin 1.500 kalau di poin. Kemudian ini juga sebagai cross checking kami bahwa teman-teman semua sudah mengikuti webinar. Jadi kita punya 2 cross checking. Satu adalah attendance list. Jadi ketika teman-teman masuk ke dalam Microsoft Meeting, itu akan terrecord secara otomatis keluar dan masuknya. Itu host tinggal download attendance list aja, sudah selesai. Sudah nggak perlu ada daftar hadir. Kemudian kami juga ingin cross checking apakah teman-teman juga hadirnya dari redeem code ini.
Nah, selain sebagai cross checking, ini adalah bonus bagi teman-teman semuanya. Agak sayang sebenarnya kalau tidak ditukarkan atau tidak di-redeem. Itu untuk redeem code-nya. Jadi nggak wajib sih sebenarnya kalau untuk nukarin gitu. Tapi poin kita akan hilang 1.500 atau 3 jam. Nah, di profil ini adalah sebagai portofolio kita di mata Microsoft. Di education ini, di community ini, apa ya, istilahnya portofolio kita itu berdasarkan poin atau batch yang kita miliki, batch atau lencana yang kita miliki. Nah, bagaimana cara mendapatkan lencana-lencana tersebut? Redeem code ini salah satu cara juga mendapatkan lencana. Jadi ketika teman-teman menukarkan redeem code, yang pertama, jika belum pernah, itu teman-teman akan langsung mendapatkan sebuah lencana. Rencananya adalah lencana Microsoft Innovative Educator. Dan ini langsung dapat sertifikat juga dari MSc-nya. Next-nya itu kita jika ingin mendapatkan banyak lencana harus mengerjakan atau mengikuti course dengan ujungnya adalah mengerjakan kuis. Nah, kemarin sudah saya share bahwa materi kursus MSc-nya itu course wajibnya adalah Teacher Academy. Ini wajib dikerjakan, Teacher Academy ini, karena kita saat ini belajar semua materi yang ada di Teacher Academy. Jadi mulai dari apa yang ada yang bisa kita gunakan di Microsoft 365 itu cara atau apapun dibahas di Teacher Academy. Untuk linknya sudah saya bagi. Kemudian teman-teman boleh menambah poin ekstra dengan mengerjakan atau mengikuti kursus literasi digital. 2 ini saja dulu yang dikerjakan. Jika ada waktu, silahkan kerjakan yang lainnya. Jika memang ingin tahu banyak sekali materi-materi kursus yang ada di dalamnya. Nah, ketika kita klik materi yang wajib, itu mengarah ke halaman ini, yaitu Office 365 Teacher Academy. Kemudian di sini ada Start Learning Path dan ada poinnya. Jadi kalau teman-teman menyelesaikan Office 365 Teacher Academy, itu total poin yang didapatkan adalah 5.875 poin, di mana 500 poin itu setara dengan 1 jam. Jadi di sini ada lebih dari 11 jam. 11, ya dia jamnya tuh kayak jam beneran kayaknya. Kemudian kita turun, kita scroll ke bawah. Nah, ini ada learning path-nya atau kayak apa ya, timeline-nya, bahwa di sini ketika sudah kita kerjakan nanti warnanya akan hijau-hijau begitu. Nah, untuk Office 365 Teacher Academy ini ada 13 course, ada 13 kursus begitu yang durasinya berbeda-beda. Biasanya durasinya 1 jam, 1 jam, 1 jam, dan nanti ada yang nggak nyampe 1 jam, 15 menit atau berapa. Di sini ada durasinya, durasi pelatihan, kemudian ada poinnya, kemudian ada batch atau lencana, kemudian ada statusnya. Ini statusnya belum dikerjakan, makanya tulisannya open course. Jika open course ini kita klik, maka ada yang message di zoom biar gede, oke. Di slideshow.
ngebut. Oke, di sini kalau open course ini kita klik, maka kita akan menuju ke course yang pertama. Kita klik start course dan infonya adalah dia 500 poin atau 1 jam dan materinya adalah introduction to Office 365. Jadi ini hanya kenalan dulu. Ini maka akan muncul halaman. Di sini ada daftar isi dari bab-bab yang bisa kita pelajari. Jadi di dalam perkenalan ini ada 10 bab dan 1 kuis. Nah, halamannya itu default itu bahasanya Inggris. Tapi bisa diubah di bahasa Indonesia. Tapi karena teman-teman semuanya sudah mempelajarinya, itu sebenarnya ini tidak perlu dibaca semuanya, dari 10 langsung ke kuis saja bisa. Nah, ketika kuis kita klik, maka akan muncul soal. Kemudian ada 10 pertanyaan, di sini ada keterangannya, ada 10 pertanyaan dan KKM-nya itu 80% untuk bisa lolos. Jadi kalau KKM-nya masih di bawah 80%, maka kita harus mengulang kursus lagi. Tapi jangan khawatir, kursus ini bisa diulang sebanyak 3 kali dalam 1 hari. Jika masih nggak lulus lagi, kita bisa mengulang esok harinya, after 24 hour. Kemudian kalau sudah dijawab, kita klik submit answer. Teman-teman saya sering bilang, Mbak, kok bahasa Inggris toh itu? Tenang saja, bisa kita ubah bahasanya, tapi di sini sarannya adalah menggunakan Google Chrome. Kemudian kita klik kanan di mana saja yang tidak ada gambarnya. Klik kanan di mana saja yang nggak ada gambarnya atau dia bukan icon yang bisa diklik. Klik kanan, kemudian cari translate. Biasanya untuk defaultnya adalah translate to English. Kita klik, kemudian akan muncul page. Di sini masih English. Englishnya bisa kita ganti. Jika teman-teman semuanya belum pernah menggunakan ini, maka Indonesia ada di bagian dengan huruf I bersama dengan Itali dan sebagainya. Karena saya sudah pernah menggunakannya untuk tutorial juga, maka Indonesia sudah ada di atas. Tinggal diklik saja, kemudian klik translate. Nah, sudah menjadi bahasa Indonesia. Ada kalanya kita sedikit kebingungan karena kadang-kadang itu translatingnya office ini jadi kantor. Nah, di sini sudah agak lebih baik karena Office 365 ini tidak di translate ke dalam bahasa Indonesia yang jadi kantor 365. Itu kalau bahasa Indonesia di sini setelah dijawab maka klik jawaban, kirim jawaban, kemudian akan nampak jawaban yang benar. Tips dari beberapa yang pernah mengerjakan, silahkan catat jawaban yang benar dari pelatihan yang pertama ini. Ini ada pertanyaan 1, pertanyaan tidak akan pernah diacak. Nggak tahu sih nggak akan pernah diacak, tapi selama kami mengerjakannya belum pernah mendapati pertanyaannya diacak. Jadi urutan pertanyaan 1 jawabannya ya ini, pertanyaan 2 soal dan jawabannya ya itu. Jadi tinggal dicatat saja. Dengan begitu insya Allah 2 kali saja teman-teman sudah pasti lolos 100%. Nah, kemudian setelah kita selesai, kita masuk di profil dan transkrip. Masuk di tempat yang sama, klik tempat yang sama tadi,
Jika teman-teman sudah mengganti foto profil, fotonya akan nampak. Kemudian pilih My Profile. Nah, di sini ada dua pilihan, ada Redeem Code, kemudian ada View Transcript. Ini adalah yang sudah dikerjakan oleh teman saya. Aku Nggak tahu ini berapa. Ini ketika diklik View Detail, ini nanti akan muncul pop-up dan kemudian bisa dilihat sertifikatnya. Tapi yang kita lakukan adalah View Transcript. Ini adalah View Transcript, tapi transkrip ini adalah transkrip lama. Untuk transkrip yang baru, duration point-nya ini tidak ada. Jadi hanya ada durasi jamnya saja. Nah, ini kemudian kalau teman-teman bisa melihat ada durasi poinnya, di sini ada durasi not active atau NE. Mungkin pada bingung, apa sih? Yang lainnya ada poinnya, kok ini NE, not active. Nah, ini NE ini sebenarnya adalah dia completion certificate. Jadi ketika teman-teman mengerjakan satu paket itu nanti akan ada sertifikat akhir yang menyatakan bahwa kita sudah melakukan atau mengikuti kursus rang. Sulis. Iya loh, silakan Bun. Itu berarti kayak modul ya? Iya Bun, betul. Ada 10 modul yang harus kita selesaikan dalam waktu sampai tanggal 10. Sampai tanggal 10 itu ada 2 course. Di course pertama itu ada 13 modul. Iya. Coba. Kerja keras. Ya, gampang kok Bun. Kalau hanya mau mengerjakan course utama saja, di sini yang wajib itu hanya 13 ngerjainnya. Dan itu gampang. Iya. Kemudian kalau mau sama yang literasi digital point extra ini 6. Jadi 13 tambah 6 gitu? Iya. Ini aja dulu. Kalau mau nyari yang lainnya besok-besok lagi. Oh, sedikit kok, cuma 13 sama 6. Iya, sedikit dan cuma sebentar kok teman-teman ngerjain course-nya itu kadang-kadang nggak usah mikir kan salah nanti dicatat kan pertanyaan 1 jawabannya apa, pertanyaan 2 jawabannya apa gitu. Sudah tahu benarnya itu terus nanti tinggal diulang lagi terus tinggal udah gitu aja. Karena kalau course yang pertama ini Teacher Academy ini teman-teman kan udah dapat dari kami trainer materinya. Iya, jadi sebenarnya nggak usah baca course-nya atau modulnya juga nggak masalah. Beda. Oh iya. Oke. Enggak ada gambaran, harus praktek. Ya oke, kita praktek dulu. Masuk. Kita praktek MEC. Oke, dilanjut. Ya, educationmicrosoft.com atau microsoft.education.com. Start di sini kan? Ini mulai ngerjain Bu Sulis? Ya, satu aja. Atau langsung dari linknya mana lah tadi? Mak, linknya Mak. Oke. Kita langsung ke course utamanya saja. Nggak perlu masuk sini. Oke, ketika linknya kita klik, kita langsung masuk ke sini. Ini punya saya masih kosong semua. Karena memang belum dikerjain di akun yang ini. Kemudian saya sudah membuka yang ini tadi untuk membuat PPT-nya. Kemudian saya klik resume.
Lesson course. Ya, kalau teman-teman biasanya start course ya karena belum pernah. Nah, ini saya malas baca, saya langsung ke quiz kan. You can change your office theme under setting. True lah. Pokoknya ngawur. Oh iya benar. Yeay. Ngawur sih. Iya. Iri. OneDrive for Business provide you bla 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 of cloud change. OneDrive for Business. Itu kayaknya 1 tera. Yes. Kemudian you can create the following type of file from Drive for Business. OneDrive for Business, Word bisa, PowerPoint bisa, Excel bisa, OneNote bisa. Excel kayaknya bisa deh, Visual Drawing kayaknya nggak bisa. Oke. Jadi untuk pilihan yang seperti ini, itu satu saja tidak tercentang salah. Oh, Iya. gitu. Iya, atau kita mencentang yang salah, itu juga salah. Gitu. Mencentang yang salah. Iya, untuk multiple choice-nya. To share a file, select all that apply. Apa ya? Open the file online, click the share button, and follow the prompt on the dialog box. Yes. Share. Go to OneDrive, klik circle. Kayaknya ini aja deh. Yes. Kemudian nomor 5, you can manage your file from file, OneDrive. Question 6, tell me what you want to do feature help you complete tasks within Office program. Tell me what you want to do. Ini satu aplikasi ya. Yes, true. Office program. Iya, jadi di dalam Office itu ada tell me what to do gitu. Jadi aku mau ngapain sih, aku harus ngapain gitu tuh ada. Editor in the Word. Keren kan Office online-nya? Iya. Ya nggak usah sinau tapi dicatat aja. Nanti pilihan banyak itu pusing. Mama, grab, keluar. Keluar, nanti Mbak tulis. Ini grabnya telepon. Kemudian next ada, ya pokoknya udah. Submit. Oh ya betul. Immersive reader, evaluate the immersive reader itu, jadi kalau kita malas baca, immersive reader itu bisa mengubah kata-kata menjadi suara. Oh, immersive reader. Iya. On your reading. Betul. Betul apa ya? Salah. Karena di sini ada complexity of writing. Dia tidak evaluate, dia hanya membaca. Dia tidak mengevaluasi apapun. Next, designer in PowerPoint. Ini biasanya kalau malas pikir asal aja. Ya, iki yang banyak. Designer in PowerPoint. Create cinematic movie enggak, itu special template for person. Jadi sebenarnya bahwa organize slide into the key concept. Oh, salah tuh. Use image insert. Flash fill helps you quick sort data. Yes, true. Salah. Ternyata salah berapa tadi? Nah, 70. Nah, dicatat tadi. Kan kalau ini salah ada jawaban yang benarnya. Oh, tinggal dicatat. Di buku saya catatannya banyak, tapi saya juga lupa itu catatan kuis yang mana. Karena saya nggak nulis ini kuis apa. Saya cuma buka, catat, terus saya ulang lagi kan catatannya masih di situ. Oh, ada ya langsung jawaban benarnya mana ya? Iya, betul. Jika kalau kita retake kuis pertanyaannya sama lagi, apa susunan pertanyaannya, jadi nggak diacak. Gitu. Attempt kuisnya maksimal berapa kali, Bu Sulis? Sehari 3 kali attempt. Nanti kalau 3 kali nggak lulus, besok baru kita bisa lakukan. Lakukan lagi. Ya. Gitu. Berarti yang salah langsung ditulis aja ya? Iya. Maksudnya kuis gimana, Bu? Gimana? Cara masuknya ke kuis. Masuknya ke kuis. Ya.
ini tadi linknya dipastekan di browser. Kalau sudah nampak seperti ini. Ada di sini ada tulisan Office 365 Teacher Academy, ada resume learning pad. Karena saya sudah mengerjakan, maka saya resume ke learning pad. Kalau belum, maka tulisannya start. Kita klik learning pad-nya. Ini course, langsung ke course ya. Karena saya sudah pernah mengerjakan. Jadi kalau sudah mengerjakan ada keterangannya ya, Bu, ya. Iya, iya kita sampai mana gitu, mandeknya di mana gitu ada keterangannya. Seperti yang ini, kalau kita klik di sini, di sini, karena ini akunnya berbeda. Iya. Ini tuh yang sudah saya kerjakan nanti hijau jadinya, hijau. Kemudian di sini ada completed berapa 90%, 80%. Ini one take kalau 90%, 80% ini one take biasanya. Iya. Ya, kalau yang 100% belum tentu one take. Ada juga yang one take, tapi ada juga yang pakai retake. Itu syarat mendapatkan satu sertifikat yang 32 jam itu harus mengerjakan sampai berapa poinnya jumlahnya, Bu? Kalau itu ini minimal ini selesai yang ini. Yang 13 course ini selesai minimal. Oh, 13 course latihan. Iya. Yang 13 ini selesai. Minimal baru bisa. Nanti juga sama mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Tugas-tugasnya gampang kok. Berarti bisa lebih dari satu sertifikat ya, Bu Sulis ya? Sertifikatnya ini begitu yang tadi saya klik ya di profile. Kemudian yang pertama kali didapatkan adalah sertifikat ini. Sertifikat of Microsoft Innovative Educator. Nanti ketika saya share redeem code-nya, silahkan di-redeem, maka ini yang akan muncul. Bisa dilihat sertifikatnya. Tanggalnya adalah tanggal hari ini, karena teman-teman redeemnya hari ini. Di sini ada tanggalnya. Iya. Itu berarti sejumlah berapa jam itu, Bu? Kan masih sehari. Ini 3 jam, tapi di sertifikat ini nggak ada jamnya. Yang ada jamnya nanti ada di sini. Kita klik yang ini. Di atas ada view transcript, nanti ada jamnya. Jamnya dari transcript. Ya, nah ini kan kayak yang kemarin pas saya disuruh ngumpulin sama master trainer, itu masih ada poinnya. Sekarang udah nggak ada poinnya. Sekarang tinggal jamnya aja. Nanti teman-teman double mengumpulkannya ganda, transkrip dan ini profile yang tadi yang tercentang biru hijau-hijau itu. Iya. Di sini. Kalau udah tinggal diklik kanan ya. Ini tinggal diklik kanan terus print aja. Terus disimpan sebagai PDF. Oh iya. Ya. Nanti itu. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Karena di transkripnya tidak ada poinnya. Jadi kamu ya silakan dilanjut, Bu. Dari tukar redeem code tidak mengerjakan kuisnya, jadi tidak dapat poinnya. Kami ingin memastikan teman-teman juga mendapatkan poinnya. Jadi transkripnya ini atau portofolio teman-teman sudah kaya poinnya. Minimal teman-teman nanti akan punya poin. Di sini itu ada 5.875 poin. Kemudian nanti akan ada 3 redeem code. Masing-masing redeem code itu nilainya 1.500. Jadi udah tambah 4.500. Paling enggak ada 10.000 poin yang sudah didapatkan teman-teman minimal ya.
Pasti lebih dari 10.000 karena masih ada sisa 375 kan di sini. Gitu. Nah, profil inilah nanti value teman-teman di mata Microsoft. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi dari yang ini? Kalau tidak kita Terima kasih. Sudah lanjut. tidak ada. Oke, baik kita lanjut. Ya, Kita lanjut lanjut, ke ya. ngerjakannya nanti aja Ibu, biar ini selesai Iya. dulu ya. Ya. Enggak konsen. Besok juga bisa. Iya. Ya. Baik. Kita lanjut di sini. Ini adalah Microsoft Teams yang sudah digunakan oleh teman-teman. Jadi di samping kiri itu ada activity, kemudian ada chat, ada Teams, ada assignment, ada kalender. Saya buka yang ini aja kali ya. Ada activity, ada chat, ada team, ada assignment, ada kalender, ada call, dan ada files. Activity ini apa saja yang terjadi itu akan tercatat di sini. Ada yang message, ada yang menambahkan saya ke dalam grup atau apapun. Ada teman-teman yang kemarin join menggunakan link itu kan masuk ke daftar tunggu. Nanti ada di sini. Apapun yang terjadi, real time. Kemudian chat ini ya chat biasa. Ada chat grup, ada chat yang pribadi yang memang orang ngechat langsung begitu. Ada. Kemudian tim. Tim ini adalah kelas-kelasnya kita. Ya nggak cuma kelas sih, bisa ada KKG, bisa ada apa ya? Mungkin itu organisasinya atau di situ itu kumpulannya administrasi begitu yang mungkin tidak mempunyai kelas kan ada administrasi, ada grupnya, kemudian ada juga kalau kita memiliki ekskul begitu biasanya untuk teman-teman di tingkat SMA atau di kuliah itu ada hima dan sebagainya gitu, itu dari sini, ada di sini semuanya. Kemudian ada assignment di sini adalah tempat untuk membuat dan mengumpulkan tugas. Jadi kalau kita peserta, kita mengumpulkan tugas. Kalau kita adalah ownernya atau gurunya, kita membuat tugas. Ini di assignment. Kemudian di kalender ini kita bisa membuat jadwal meeting seperti saat ini itu ada di kalender ini. Di sini ada dua, ada meet now, ada new meeting. Kemudian call ini kalau kita ingin memanggil seseorang biasanya juga melalui Teams, tapi kita call aja biasa, tidak dalam grup seperti ini, tidak meeting. Kemudian ada file, ini file yang kita miliki di dalam tim. Kemudian teman-teman nanti tugasnya adalah membuat sebuah tim, saya masuk ke sini lagi. Kita membuat tim. Di kanan atas ada join or create team. Kita klik. Ada dua pilihan. Kita akan membuat tim atau kita akan bergabung dengan kode. Karena kita akan membuat, kita klik yang kiri, create team. Nah, ini pilihannya yang saya utarakan tadi bahwa kita bisa membuat kelas, ada KKG, PLC, Professional Learning Community, ini KKG, MGMP, K3S, dan sebagainya ada di sini. Kemudian ada staff. Nah, staff ini mungkin TU dan sebagainya itu masuk ke sini. Dan kita ada other. Other ini biasanya seperti kayak komunitas-komunitas gitu, klub, study group, ya komunitas lah intinya di situ. Karena kita adalah guru dan ingin membuat kelas, maka kita akan klik kelas dan kita berikan nama kelasnya.
Nama kelasnya adalah ini pelatihan guru inovatif Jateng 7. Kemudian nama teman-teman sendiri. Namanya, nama saya jangan lupa deh. Ya, karena kalau nanti pelatihan guru inovatifnya tidak kita singkat, namanya jadi panjang seperti kelas kita yang sekarang. Ini kemudian description optionalnya boleh iya, boleh tidak. Biasanya gini aja. Kemudian bisa kita next kalau sudah. Setelah next, teman-teman bisa tambahkan siswa. Kita tambahkan 5 dari teman-teman kita yang satu organisasi yang ada di grup kita. Perlu di sini kita untuk meminta izin. Ya, saya meminta izin kepada beberapa teman-teman yang mungkin nanti saya tuliskan namanya di sini untuk sebagai contoh. Jangan khawatir, nanti akan saya hapus. Ya. Saya nggak tahu, suka banget sama nama ini. Ada nama Ida. Pokoknya 5 ya. Ada nggak ya? Namanya seperti ini. Oke. Ini nggak tahu namanya, ngawur. Cek Mbak Sulis, Ya. boleh menyala? Halo? Iya, nyala, Bun. Ini kalau sudah iya. kita add. Mohon maaf Bu Sulis. Oke. Kalau misalnya kita buat tim, berarti yang menentukan tim itu dari panitia atau kita dari kita sendiri? Enggak, jenengan sendiri. Jadi kita ini sedang praktek membuat kelasnya. Jadi Iya, besok kalau di nyata kita studentnya kan berarti anak-anak didik kita. Tetapi perlu betul. diingat bahwa di tim ini yang bisa masuk adalah orang dengan satu organisasi. Seperti apa satu organisasi itu? @belakangnya sama. Kalau sekarang kita kan @Jateng Pintar semuanya, @jatengpintar.id. iya. Nah, jadi Iya, orang betul. dari luar itu akan kesulitan masuk. Oh iya, bukan, kan besok kita ada penugasan. Iya. Nah, artinya kalau kita membuat nama-nama dari teman-teman kita yang ada di grup ini kan, berarti kita nanti takutnya gaduk satu sama lain gitu loh maksudnya. Nggak apa-apa kan, hanya sebagai student. Di Nggak sini. apa-apa itu? Nggak apa-apa. Oh, oke. Tinggal kita minta izin saja, misalnya jenengan minta izin, Pak Nugroho minta izin ya saya masukkan di kelas saya. Begitu. Oh gitu. Oke. Ya, tuh udah jawab iya. Ya, sama-sama. Nah, kemudian kita klik add. Nah, untuk teacher ini, teman-teman masukkan saya. Jadi teacher. Jadi minimal ada 2 teacher atau owner, itu sang pembuat kelasnya dan saya sebagai trainernya. Gitu. Kalau saya harus masukinnya adalah masuk trainer saya. Ya. Gini. Ini setiap bikin kelas baru kita korbankan. Nah, kalau sudah kita close. Dan kelas kita udah jadi. Nanti ini kita screenshot. Halaman utama ini, halaman pertama kali ini kita screenshot. Silahkan menggunakan apa screenshotnya. Kalau Pak Nugroho sedang tidak bisa menggunakan tombol print screen karena beliau recording dengan Fastun. Nah, kita buka Word.
kita paste saja di sini. Nah, ini nanti diberikan keterangan. Kemudian harus juga menampilkan mana tadi? Siapa saja yang ada di dalam kelas tersebut. Kita klik titik 3 di samping nama kelas, kita klik manage teams, langsung keluar membernya, tapi ternyata membernya dilipat. Kita keluarkan dulu membernya dengan klik segitiga kecil ini. Karena panjang ya, kita screenshot 2 kali. Karena nggak bisa sekali. Kita screenshot 1, copy, kemudian kita paste di sini, tempelkan, diberi keterangan lagi. Ini keterangannya apa? Kemudian kita buat satu lagi, karena tadi yang bawah belum nampak. Nah, kita screenshot lagi. Dan ini adalah bukti yang akan teman-teman kirimkan nanti di dalam penugasan. Oke, ini kasih keterangan. Hanya ini, buktinya hanya screenshot halaman depan saat pertama kali buat, kemudian sama yang ada membernya ini. Kalau mampu semuanya masuk di dalamnya, di dalam sekaligus sekali screenshot tidak apa-apa. Ini, jika teman-teman menggunakan Microsoft Office 97 2003, silahkan langsung saja masukkan screenshotnya. Tidak perlu ditaruh di Microsoft Word. Karena saya koreksinya akan sedikit kesusahan kalau menggunakan Word 97 2003. Begitu. Ini adalah tugas pertama, selesai. Enak kan? Gampang. Oke, Bu Sulis, Ya. Sebentar. Oke. Mohon maaf, untuk teacher itu kan adalah kita, itu enggak? Iya. Iya. Sang pembuat. Berarti kalau misalnya, iya berarti kita ya, diisi nama kita sendiri ya? Diisi nama kita sudah di teacher kok. Nah, tinggal tambahkan satu lagi, nanti kalau teman-teman nambahkannya saya. Oh begitu, berarti kan itu otomatis kalau saya klik kalau student kan sudah, untuk di teachernya itu kan dia masih kosong. Iya. Dia itu teachernya tinggal tambahkan ketik. saya, Sulistiani. Oh iya. Sulistiani, Jateng 7. Oh iya, itu tinggal nambah. Kalau otomatis kalau nama saya udah masuk ke situ berarti ya? Iya, sudah. Oke. Tinggal di add saja ya berarti? Iya, betul. Oke. Jadi hanya itu yang perlu dilaporkan. Kemudian kalau teman-teman ingin membuat channel, ada di sini, klik titik 3, ada add channel. Di kelas kita ada channel penugasan, ada channel meeting, ada juga channel materi. Jadi biar rapi, sebenarnya channelnya bisa dikunci, tapi saya tidak ingin menguncinya. Saya bisa ngunci, hanya saya yang bisa merubah atau posting, tapi saya tidak ingin. Saya ingin teman-teman bebas di sana. Begitu, tapi teman-teman bisa juga membuat di kelasnya teman-teman sendiri, channelnya mau dibuat channel apa. Begitu. Channel sendiri fungsinya untuk apa tadi, Bu Sulis? Iya, channel di sini itu pembagian, misalnya kita ingin seperti loker A isinya apa, loker B isinya apa gitu, atau ruangan A isinya siapa saja, ruangan B isinya siapa saja.
bisa juga dimasuki oleh semua anak. Misalnya di sini kita buat materi. Ya, buat materi, kemudian karena materi itu saya ingin diakses oleh semua orang. Maka saya biarkan saja, kemudian saya klik automatically show this channel in everyone channel list. Saya klik add. Tapi saya ingin membuat kelompok. Misalnya, saya ingin membuat kelompok A misalnya, atau kelompok apa. Kemudian di sini saya ubah private accessible. Hanya ke beberapa orang saja. Itu bisa. Kemudian kita klik next. Nah, kalau ke beberapa orang itu terus siapa orangnya? Misalnya saya ingin ini kelompoknya Bu Rona sama Pak Nugroho. Dah, add. Tadi saya punya siswa 5. Tapi ketika saya posting di grup yang ini, itu yang bisa melihat postingan hanya ada 2. Karena dia dikunci, yang bisa melihat postingan di sini hanya orang yang saya masukkan. Itu bisa untuk channel. Oh ya, berarti kalau di situ bisa untuk misalnya kayak revidi begitu ya, untuk Ya, fasilitas yang di situ ya mungkin ya. Bisa. Ini Oh, untuk oke, channel lanjut. itu fungsinya. Kemudian di menu channel ini cuma ada post, file. Coba kita lihat lagi. Ada post, file, notes. Kalau yang umum ada post, file, notes. Kalau yang private hanya ada post dan file. Dan ada tanda plus ini kalau kita bisa ingin menambah tab dengan aplikasi yang lain. Tapi kalau di general, ini ada post, file, as notebook, assignment, dan grade. Nah, teman-teman bisa mengakses assignment atau penugasan dari sini, atau dari tas di samping kiri ini, assignment. Dari atas atau dari bawah, samping kiri. Ini untuk mengakses assignment. Nah, di sini misalnya saya masuk. Oh, sudah ada yang bikin 2 orang, Bu Nani, Bu Ida, gerak cepat. Oke. Karena saya teacher di sini saya sudah membuat assignment untuk teman-teman mengikuti pembukaan pelatihan tadi. Dari 49 sudah ada 28 orang yang menyerahkan. Ini assignment-nya. Kalau create tinggal create, nanti teman-teman untuk create assignment untuk peserta didiknya seperti ini. Kemudian judul tugasnya apa? Saya ingin masukkan judul tugasnya adalah membuat kelas tim di tim. Nah, kemudian saya akan masukkan instruction-nya. Saya copy paste aja deh instruction-nya. Ini sudah mulai agak lemot. Minta baru. Kok ini pembuatan kelas di tim bisa diedit assignment-nya. Dan biasanya juga kadang-kadang kita nggak bisa copy paste, tapi bisanya Ctrl C, Ctrl V.
Itu yang agak spesial dari Office Online. Jadi kalau teman-teman tidak bisa paste dengan klik kanan paste, itu silakan pakai copy. Buatlah kelas di Microsoft Teams dengan menambahkan pendamping sebagai guru dan minimal 5 teman sebagai siswa dan kumpulkan screenshot di satu file Word. Screenshotnya adalah dashboard kelas dan anggota kelas yang tampak guru dan pesertanya. Ini adalah perintahnya. Perintah. Kemudian saya ingin memberikan poinnya 100. Di sini sebenarnya ada rubrik. Namun di rubrik ini orang-orang melihat nilainya harus masuk ke rubrik juga. Jadi sedikit repot. Jadi tidak saya gunakan. Saya lebih suka menggunakan poin. Ketika poin sini ini teman-teman 100, tadi yang sudah mengumpulkan sudah bisa melihat poinnya kan, 100 dapat. Gitu. Kemudian di sini untuk kelas apa saja bisa. Ditulis saja semuanya bisa. Tapi saya cuma untuk satu kelas, kemudian don't assign to student added to this class in the future. Itu adalah student yang masuk setelah saya bikin assignment ini tidak bisa melihat. Tapi saya ingin semua student bisa melihat siapapun itu, maka saya akan klik assign to all student added to this class in the future. Saya klik done. Kemudian due date-nya itu saya ingin besok. Jadi biar teman-teman nggak menunda-nunda terus numpuk di belakangan. Walaupun nanti kita sudah tahu deadline-nya tanggal 10. Tapi saya ingin due date-nya besok biar dikerjakan dengan cepat. Jamnya kalau saya biasanya pergantian hari. Teman-teman bisa merubah jamnya ini. Saya ingin jam 9 malam. Oke. Bisa. Saya ingin pagi. Enggak sih. Pagi AM. Ya. PM aja sebelum ganti hari. Ya. Kemudian di bagian di sini ada assign will post immediately with late turn in allowed. Apakah diperbolehkan jika ada orang yang mengumpulkan terlambat? Ya. Jika boleh, tadi pilihannya udah boleh. Catatan. Kalau tidak boleh, kita kasih close date. Ini udah nggak ada yang bisa masuk kalau kita close date. Nggak lulus. Kasihan ya, biarkan aja. Ya. Kemudian saya ingin postingnya tidak di general, karena general ini nanti banyak sekali postingan-postingan, semuanya di sana. Saya ingin melakukan di penugasan. Saya klik dan di sini sudah berubah jadi penugasan, bukan general lagi. Sudah, kita cek semua. Kalau sudah selesai, kita klik assign. Maka sekarang teman-teman sudah bisa melihat assignment-nya. Iya, assignment-nya sudah saya kirim, jadi bisa dilihat. Begitu, dan sudah bisa dikerjakan juga. Yang sudah bikin screenshot-nya bisa di-upload. Ini untuk assignment. Iya. Mau tanya, itu tadi yang ganti general, berarti kita harus bikin channel penugasannya dulu ya? Iya, kalau belum ada channel lainnya, kita tidak bisa. Semuanya akan ke-push di general. Di tempat saya kan baru ada general sama materi. Iya. Jadi bikin channel penugasan dulu, terus yang ini tadi diulang dari awal ya? Iya, betul. Oke deh, makasih. Oke, dan untuk posting ke
ke channel itu harus dilakukan dari awal, tidak bisa diedit. Mungkin yang lainnya bisa diedit, tapi untuk posting ke channel nggak bisa diedit. Cek Bu Julis. Iya, silahkan. Punya saya untuk titik 9 itu yang dekatnya Microsoft Teams-nya, Iya. itu hilang, nyarinya di mana ya? Oh, nggak usah dicari, nggak apa-apa Bu. Nanti tinggal masuk ke portal.office.com. Oh gitu. Oh Iya. ya, makasih. Oke, sama-sama. Sudah, kalau sudah kita akan masuk ke kalender. Kalau saya ingin mencontohkan untuk memasukkan tugas, itu tidak bisa karena di sini akun saya adalah akun guru, tapi saya sudah posting tadi untuk cara memasukkan tugas videonya ya, bisa dipelajari. Kemudian kita langsung jump ke kalender karena kita akan membuat jadwal. Kita akan membuat jadwal di sini. Tadi saya sudah jelaskan ada dua, ada Meet Now atau New Meeting. Kalau Meet Now ini sekarang juga, klik kita langsung rapat sekarang juga. Tapi banyak teman-teman yang kesusahan untuk mengambil linknya. Link yang panjang tadi yang saya share, itu teman-teman banyak yang kesusahan. Kalau saya sih bisa, tapi teman-teman banyak yang kesusahan. Nah, kita pakai New Meeting, klik New Meeting, kemudian ada seperti ini. Pastikan dulu jamnya adalah UTC plus 7 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kalau belum, kita bisa klik tanda panah ke bawah, lalu kita cari. Kemudian, kita akan tambahkan titelnya. Titelnya apa? Atau ini rapat apa? Gitu. Ini adalah rapat apa ya? Yang untuk besok lah ya. Oh. Pelatihan guru inovatif. Panjang biarin. Jateng 7. Ini pertemuan kedua. Nah, ini kemudian di sini teman-teman bisa mengorbankan satu orang. Siapa saja? Biasa korban saya adalah master trainer. Teman-teman bisa mengorbankan saya. Karena ketika tidak ada orang yang diundang, maka kita akan sedikit kesulitan untuk mengambil jadwal atau linknya. Karena tidak ada yang di email di sini. Nanti tidak ada yang dikirimin email. Kemudian waktunya adalah besok tanggal 7, jamnya adalah 7.30. Nah, di sini secara otomatis defaultnya 30 menit. Tapi bisa kita ubah. Kita akan selesai jam 10. Di sini juga ada all day atau sepanjang hari. Tapi saya memutuskan untuk tidak menggunakannya karena saya sudah tahu saya akan melakukannya dari jam 7.30 sampai maksimal jam 10. Walaupun setelah jam 10 ini kita masih bisa melakukan meeting tanpa tertutup. Tidak seperti beberapa platform gratis di luaran yang ngasih 40 menit, 50 menit langsung tertutup. Setelah itu, setelah waktu habis, tidak dengan di meeting di tim. Begitu. Kemudian di sini ada does not repeat. Kalau teman-teman ingin membuat jadwal diulang-ulang, itu bisa menggunakan ini, tapi saya ingin menggunakannya sekali saja. Saya ingin tidak terdistraksi oleh video-video yang nanti, karena ini ketika kita
on-kan, kemudian kita rekam, maka videonya akan ada di chat-nya, di chat dari meeting-nya. Jadi ketika meeting ini digunakan lagi, ada video baru lagi. Saya channelnya akan saya masukkan di sini. Kemudian karena saya tadi sudah bikin channel meeting, saya masukkan di meeting biar rapi, biar semua jadwal masuknya ke sana. Sudah semua saya isi. Lalu saya send. Nah, di sini ini adalah sedang membuat. Kalau di sini kan dia sudah agak jelas. Ini tulisannya masih abu-abu. Dan ketika kita dekatkan, tandanya masih verboten. Jadi masih lingkaran disilang. Kita tunggu sampai room-nya terbuat atau tercreate. Kita akan tunggu. Untuk mengambil link. Nah, istimewanya dari meeting ini, kita bisa mengundang siapapun. Orang walaupun memiliki extension yang berbeda atau berbeda organisasi dengan kita. Itu bisa masuk menggunakan meeting link tadi. Nah, tapi biasanya akan muncul sebagai tamu. Muncul sebagai tamunya. Tadi kalau ada orang masuk, makanya saya ini benar-benar orang masuk atau orang angkat tangan atau menuliskan chat karena notifikasinya sama. Nanti akan masuk di atas ini. Itu minta di approve. Atau dia masih di waiting list gitu. Dia ada di lobby. Dia minta di approve untuk masuk. Itu berarti orang tersebut dari luar organisasi. Terus Lilis bertanya, Oke, silakan. maksudnya yang dari luar organisasi itu yang belakangnya itu bukan Jateng Pintar, maksudnya gimana? Ya, jadi misalnya teman-teman menggunakan akun @sekolah masing-masing, akun @SMA Negeri 1 Muntilan, akun sekolahnya masing-masing, kemudian ada orang lain masuk. Nah, itu bisa kalau kita menggunakan meeting ini dan mereka bisa masuk melalui link, begitu. Link yang kita share tadi biasanya kita pendekkan karena dari beberapa meeting aplikasi, meeting link dari Microsoft Teams ini adalah meeting link terpanjang. Jadi biasanya kita pendekkan, namun dari beberapa pengalaman kami, pemendekannya itu lebih bagus menggunakan pemendek link yang lebih stabil. Dalam artian kalau di sini rekomendasinya adalah bit.ly dan s.id. Karena beberapa teman yang suka menggunakan Jiji di beberapa pengalaman partisipasi masuk. Nah, di sini ada kemungkinan Jiji-nya sedang ada maintenance karena sering sekali ketika saya ingin menggunakan Jiji karena praktis ya, di situ Jiji kan kita bisa langsung ngambil QR code-nya, tapi ternyata sedang maintenance. Sering sekali saya temui ketika saya ingin membuat ternyata maintenance. Nah, ternyata ketika digunakan oleh teman-teman, walaupun tidak sedang maintenance, itu di beberapa pengalaman, terutama dengan aplikasi Webex, ini banyak partisipan yang tidak bisa masuk. Jadi saya atau kami sang penyelenggara begitu harus membuka link aslinya, kemudian kita share mentah-mentah begitu saja baru teman-teman bisa masuk. Begitu.
Kalau dipendekkan, kalau enggak ya udah panjang-panjang gitu aja. Tapi kalau di flyer kan nggak asik ya, kita ngeliat flyer terus linknya panjang gitu. Dan kalau flyer kan nggak bisa diklik, nggak enak gitu. Itu untuk link. Kemudian kita lihat dulu kalendernya sudah jadi kah? Oke, sudah jadi. Ternyata sudah ada yang bikin juga. Oke, kita klik jadwal kita. Kemudian kita ke bawah ke badan email. Di sini ada tulisan Join Microsoft Team Meeting. Kita klik di situ, kita klik kanan. Kalau kita menggunakan browser, pilihannya akan sebanyak ini. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi, ini aplikasi. Saya klik kalendernya. Ini cancel dulu. Kalau menggunakan aplikasi hanya akan ada dua pilihan. Saya klik naik, kemudian saya buka di sini. Saya menggunakan aplikasi ini. Saya turun ke bawah. Saya klik di Join Microsoft Team, klik kanan ada copy link dan open link. Ini jika kita menggunakan aplikasi. Jadi jangan bingung, Bu Sri, saya kok panjang sekali. Pilihannya banyak karena ada kemungkinan menggunakan web browser. Tapi ketika saya mencontohkan menggunakan web browser, kemudian teman-teman menggunakan aplikasi, Bun punya saya kok cuma 2 pilihannya. Karena berbeda yang digunakan. Tapi sama yang kita pilih. Yang kita pilih adalah copy link. Copy link. Mbak Sulis. Iya, halo. Iya, sebentar untuk saya kan sudah klik kalender ini. Sudah muncul untuk pelatihan guru inovasi Jateng Sulis pertemuan kedua. Contohnya seperti itu. Atau pelatihan punya saya. Nah, itu saya mau lanjut ke yang Mbak Sulis tadi ketinggalan nih. Diklik saja pun di kalendernya. Di kalendernya, di jadwal tadi diklik muncul ini. Oh iya. Iya, diklik saja di biru-birunya itu dimanapun di tempatnya, asal masih di dalam jadwal kita bisa diklik. Oh ya sudah. Oke, lanjut. Oke, sudah ya. Ketika sudah kita copy, saya akan tempelkan saja. Mana? Coba. Ya. Ya, kok nggak mau. Nah. Oke. Kemudian teman-teman silakan sambil kita seperti ini silakan screenshot foto-foto atau apa untuk dokumentasi. Nah, linknya sepanjang ini berapa baris ini? Tuh agak 45. Nah, ini adalah link yang bukan diperpanjang, yang sangat panjang, bisa diperpendek. Ya. Saya balik lagi kalau gitu. Nah, ketika kita start, ini kita close dulu. Ini sudah ada yang masuk. Padahal besok. Udah ada yang masuk aja. Oke. Kemudian ketika saya sudah on di meeting seperti ini sudah on. Oh ya, ini tadi kalendernya di screenshot. Ini kalendernya kita screenshot untuk buktinya. Untuk penugasan yang kedua, ini kita screenshot. Ini yang punya kita di mana gitu, di screenshot, nanti diberi keterangan yang jadwalnya teman-teman itu yang mana. Tidak usah lama-lama, 15 menit atau 30 menit saja. Kita masukkan di doc. Wah, bentar nanti campur ini. Kita masukkan di dokumen lagi, di Word. Kemudian diberi keterangan seperti tadi. Kemudian saat kita membuat jadwal. Jadi jadwalnya bisa diedit seperti tadi. Kita klik keluar. Tracking jadwal. Ini juga di screenshot. Ya. Ini juga di screenshot. Kita screenshot lagi.
biar kelihatan kapannya jelas. Kalau cuma dari kalender aja kan kadang-kadang campur, kemudian harus memberikan keterangan di dalamnya, itu agak gimana gitu. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini juga keterangannya. Nah, kita melakukan meeting di sini, kita screenshot ini dengan partisipannya nampak. Di sini ada tombol partisipan, bisa kita hidupkan, bisa kita matikan, bisa kita hidupkan, bisa kita matikan, bisa kita munculkan, kita tutup. Nah, nampak, kemudian kita screenshot karena di sini ada 44 ya. Tampak di sini. Nggak usah scroll terus screenshot berkali-kali, nggak usah. Cukup dimaksimalkan ke atas karena ini adalah nama kita, biasanya di atas sendiri, kemudian ada siapa yang berapa orang ada di dalamnya. Kita screenshot lagi. Kita masukkan lagi di dokumen. Biar satu dokumen. Kemudian, nah, saat teman-teman sharing materi, itu juga di screenshot. Misalnya sharing materi asal aja lah. Nah, misalnya saya sharing materi ini, dan ini kan ada notifikasi stop sharing. Ini kalau kita menggunakan web browser. Kalau kita menggunakan aplikasi ini nggak ada. Adanya nanti di atas ini ada stop sharing juga, tapi di atas ini. Jadi dia auto, kalau dideketin cursor gitu baru dia muncul ke bawah. Auto hide ya. Nah, kita juga print screen. Nah, ini membuktikan bahwa teman-teman sudah bisa share screen, di mana teman-teman membutuhkan ini jika akan memberikan atau memberikan materi kepada anak-anak di meeting kan nggak mungkin kita cuma ceramah gitu aja tanpa ada share screen-nya. Gitu. Nah, setiap gambar kita berikan keterangannya. Keterangannya apa? Keterangannya apa? Bisa juga diberikan judul di atas, ini tugas apa. Selain, ya, halo. Menyela sebentar, saya nyari di pas di kalender tadi itu. Untuk linknya saya belum ketemu, minta tolong di-share sebentar, untuk di-share screen sebentar. Di kalendernya, saya kembali ke sini. Di bawah ada email, badan email ini, Bun. Kita scroll sampai meeting, join Microsoft Teams meetingnya muncul. Karena ini di bawah. Ini kok sudah mentok punya saya. Coba. Jenengan tadi ini ada orangnya enggak? Tadi ada ini sama Bu Corona. Saya baru ambil satu. Kita turun ke bawah mentok. Kemudian di bawah, di badan email ini kan ada apa? Kosong terus bisa kita tulis di sini. Itu. Ini kita scroll ke bawah. Nanti akan muncul join Microsoft Teams meeting. Oh ya, itu kenapa nggak bisa diklik ya? Ini diklik, jadi kursornya ada di sini, terus kita klik kanan, Mon. Oh, klik kanan, copy linknya langsung ya? Iya, dan nanti dapat link yang super panjang itu tadi. Oh, ya, mungkin berapa 10 rangkaian gerbong kereta mungkin. Oh iya, oke. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ya. Ini adalah hal yang paling penting, teman-teman. Saya ingin memastikan bahwa ini nampak ya layarnya, layar meetingnya ini.
Nah, di samping kanan atas dari partisipan list, ini ada 3 tombol atau 3 icon. Close atau right panelnya itu kita tutup. Kemudian yang tengah ada gambar panah ke bawah, yaitu adalah download attendance list. Kemudian ada centang, ini manage permission. Yang kita butuhkan adalah yang bawah. Yang panah ke bawah kita klik download attendance list. Nah, dia akan muncul, jenisnya dia CSV. Saya save. Ini karena saya menggunakan Edge, jadi tampilannya seperti ini. Saya akan open file. Dan ini adalah partisipan list saya. Yang harus dikumpulkan bentuknya langsung CSV, ini langsung upload saja. Di sini tertulis teman-teman, saya gabung. Kapan? Ternyata ada orang yang gabung sebelum saya masuk. Di sini tertulis, tuh, join before, join before, join before. Kemudian ada yang keluar masuk nih, Bu Angelin, join left, join left, join. Nah, ini ada kemungkinan bahwa sinyalnya muncul timbul tenggelam. Sebenarnya ini langsung auto rejoin. Jadi ketika dia live, dia langsung ke join lagi. Dia live, dia langsung join lagi. Begitu. Tidak perlu dirapikan satu dalam list satu orang saja. Ini langsung diupload mentah-mentah saja masuk ke penugasan filenya. Mungkin cuman diganti namanya aja. Nggak diganti namanya juga nggak apa-apa. Meeting attendance list. Di sini ada tanggal dan jamnya. Jadi saya udah tahu, oh bener nih ini sama jadwalnya tadi itu sinkron, bahwa jadwalnya tanggal berapa, pelaksanaannya tanggal berapa, hostnya masuk tanggal berapa, gitu. Itu nanti kita udah tahu. Itu ada yang ditanyakan dari ini. Kalau sudah, itu sudah selesai untuk penugasan yang kedua. Sulis bertanya. Oke, silahkan. Punya saya kok beda ya, kok nggak muncul yang tanda panah ke bawah? Nyarinya di sebelah mana, nggih? Karena saya adalah hostnya. Oh, gitu. Jadi ini hanya bisa muncul di host, kemudian dan hanya bisa muncul di laptop. Jadi jika teman-teman nge-host pakai handphone, itu tidak akan pernah bisa download attendance list. Oh, berarti itu besok Ya, jadi kalau teman-teman yang sekarang sedang terkendala dengan laptopnya tidak ada, besok pinjam temannya sebentar, bikin jadwal di mana teman-teman bisa kita pinjam laptopnya sebentar untuk nge-host, kemudian teman-teman yang lainnya diminta untuk masuk. Sebentar saja, hanya mengumpulkan bukti. Buktinya seperti tadi itu. Buktinya adalah teman-teman bikin jadwalnya, kalendernya di print screen, kemudian ditulisi yang mana. Mungkin di sini kan banyak besok nih, ketika semua orang bikin, ini rucek nanti banyak jadwalnya, ditulisin yang mana yang punya teman-teman. Kemudian ini juga di print screen saat membuat jadwalnya. Kemudian ada pas pelaksanaannya. Pas pelaksanaannya ada 2. Ada satu yang hanya tampak seperti ini, atau mungkin ada pembicara di sini nampak orangnya, nampak videonya, dan satu lagi adalah saat kita sharing screen. Saya ingin memastikan teman-teman bisa share screen ketika besok harus memberikan pembelajaran jarak jauh. Tentunya kita ingin menggunakan media. Tapi kalau nggak bisa share screen-nya, itu nanti
anak-anak juga bosan ngeliatin gurunya doang ngomong gitu, ceramah kan ngantuk tinggal tidur aja. Nah, untuk sharing screen itu ada di sini. Ini di tempat saya ada tandanya silang. Tapi di tempat teman-teman mungkin tandanya panah ke atas. Iya, ketemu. Nah, kemudian tombol yang berikutnya adalah more action. Di sini karena saya menggunakan web browser, tidak ada fasilitas untuk mengganti background. Di web browser ini kameranya dimatikan. Atau mungkin saya belum allow untuk menggunakan kamera. Nah, di sini ada show device setting, ada show meeting note. Bisa juga jika ada note to land menggunakan meeting notes, kemudian enter full screen nanti besar, kemudian ada keypad, ada stop recording ini kalau belum dimulai recordingnya dia jadi start recording, kemudian ada end meeting, dan ada turn off incoming video. Turn off incoming video ini adalah ketika ada teman-teman kita yang menghidupkan video, itu akan termatikan ketika masuk di Teams kita. Ini gunanya untuk menghemat data, juga untuk kelancaran video conference jika kita ada di daerah dengan sinyal yang naik turun. Cukup berguna juga ini. Kemudian nanti ketika teman-teman melakukan video conference yang sebenarnya bersama anak-anak, bisa minta dimatikan mikrofon dan videonya, boleh dinyalakan ketika bertanya. Jadi tahu siapa yang bertanya. Tidak hanya suaranya saja, tapi jika terkendala, dimatikan saja videonya juga tidak apa-apa. Kita lebih butuh suara yang tidak putus-putus, jadi informasinya penuh begitu. Karena kita bukan teman tuli, jadi kalau teman tuli butuh video yang tidak putus-putus, jadi biasanya videonya nyala, mikrofonnya mati, tapi kalau kita bisa videonya mati, namun mikrofon kita yang hidup. Itu untuk mengantisipasi kita saat susah sinyal atau ketika cuaca hujan biasanya sinyalnya sedikit menghilang ikut berteduh. Begitu. Kemudian ini ada angkat tangan, raise your hand. Ini biasanya untuk orang yang ingin bertanya atau apa. Bisa juga saat pertama kali meeting ini dilakukan, bisa dijelaskan penggunaan raise your hand gitu. Iya, Bu Nursyam raise hand, ada yang ingin ditanyakan, Bun? Atau hanya coba angkat tangan saja? Kalau coba diturunkan lagi nanti kelamaan capek. Kemudian ada chat di sini. Kalau saya klik chat, chatnya akan muncul semua. Nah, ini videonya kan sudah muncul. Video yang tadi saya record, ini percobaan, lalu matikan lagi. Ini saya record, terus mati sendiri. Kemudian kalau saya campur, istilahnya saya record atau saya ulang meetingnya, maka saya akan kebingungan ini video yang tanggal berapa. Gitu. Walaupun ada tanggalnya di chat itu biasanya ada tanggalnya, tapi tetap bagi saya agak sedikit membingungkan. Ini saya mulai lagi, start lagi, begitu. Baik, untuk mengubah menjadi bahasa Indonesia, ya. Sebentar. Yang terakhir di sini untuk hang up itu untuk keluar, hanya keluar. Tetapi jika kita host, itu kita end meeting ini. Jadi semuanya keluar dari room. Gitu. Kita pakai end meeting kalau kita host. Untuk Pak Nugroho ada yang ingin ditanyakan? Yang tadi itu apa ya? Yang di chat, monggo.
Bu Nur Saya siang. izin live, Bu. Oke, silakan. Ada tamu soalnya. Sebentar. Iya, silakan Bapak. Oke, matur nuwun. Sami-sami. Bu Sulis. Nggih, dalem. Bu Sulis. Iya, Ya. Bu Sulis, maaf, katan tadi kembali ke link tadi ya, saya belum paham yang linknya. Nggih. Itu kalau sudah kita klik kanan, saya udah masuk ke Copy. jiji.jiji, terus Iya. udah tak kecilkan Iya. linknya, udah tak pendekkan, terus itu kalau kita mau naruh linknya, terus di-share ke peserta, caranya gimana itu tadi ya? Sudah ditaruh di jiji.jiji, ya tinggal di Sudah. jiji.jiji dan panjangnya apa, Ibu? Belakangnya apa? Sudah. Jiji.jiji apa? Sudah semua. Terus nanti kalau sudah kita copy, kita Iya. masukkan mana? Ke informasinya misalnya ingin di-share di WhatsApp, tinggal share di WhatsApp saja. Oh gitu. Nggih, Enggak, atau berarti tidak Japri. masuk di. Oh iya. Kalau Berarti di tidak Teams masuk di. sudah langsung otomatis, Ibu. Iya. Kalau di Teams-nya udah langsung otomatis dia. Di Teams-nya tidak perlu kita meng-copy paste, dia sudah otomatis masuk. Oh gitu, berarti untuk share ke peserta gitu ya, berarti melalui Iya. bukan Jadi Ibu dari kalau meeting Ibu ini ya. sekarang buka meeting Teams, itu sudah ada jadwal yang saya buat ini di kelas. Oh gitu. Betul. Jadi sudah langsung terpublikasi atau diumumkan gitu. ke peserta di meeting ini sudah ada jadwal tuh. Nih, ini pertemuan 1. Gitu. Ini ada pertemuan 2. Ada orangnya juga ternyata Bu di dalamnya. Padahal buat besok. Jadi kalau untuk tim dia langsung. Jadi kita bisa langsung join dari channel ini, kita cari aja tanggalnya, atau misalnya kita tahu itu pertemuan yang kedua, kita klik di sini ada join. Kalau di tim lebih simpel. Tapi untuk link ini fungsinya lebih dari itu, karena misalnya mungkin ada orang yang dari luar organisasi kita tadi ingin bergabung, atau kita mengundang siapa yang dari luar organisasi untuk bergabung. Oke, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Ada lagi? Pak Kurniawan, silahkan. Ya, terima kasih Bu Zulis. Nggih. Mau sekedar saran saja karena tugasnya kan banyak sekali ya Bu ya. Nggih. Kadang kita juga lupa kalau tidak dicatat. Mohon perkenan panjenengan untuk bisa menuliskan itu di kolom tugas Bu. Sehingga nanti kamu bisa memenuhi tugasnya satu demi satu begitu. Tugas sudah langsung di assignment Bapak? Iya. Nggih, sudah langsung dari assignment, ketika saya posting tugas itu langsung muncul. Oh gitu. Di sini nggih. Jadi nanti tugasnya Bapak kalau dari peserta itu yang sudah dikerjakan sudah tidak ada di assign Pak. Nanti di bawah sudah completed. Jadi kalau masih di atas assign masih nampak seperti ini, berarti belum dikerjakan. Oh begitu ya Bu. Nggih. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Nggih, sama-sama Bapak. Kemudian tadi satu lagi Bu yang saya untuk mengubah bahasa. Oh nggih, ya. Pertama tadi dulu untuk Bu. mengubah bahasa. Kita taruh di sini. Kemudian kita klik kanan. Ini saya menggunakan Edge, maaf. Saya menggunakan ini Google Chrome. Karena kalau Edge itu kan milik Microsoft, dan kalau milik Microsoft itu bahasanya belum selengkap Google. Kita klik di mana saja tapi tidak ada gambar. Kalau kita klik di gambar akan muncul seperti ini. Ya, kita klik di mana saja tapi bukan gambar. Kemudian di sini ada translate to. Kita klik kanan di mana saja yang bukan gambar atau bukan tombol, bukan icon, di tempat kosong di mana saja. Kita klik kanan kemudian ke translate to. Di sini karena saya sudah pernah menggunakan Translate to Indonesia, munculnya Translate to Indonesia. Kalau belum, defaultnya adalah Translate to English. Bisa diganti ya Bu ya itu ya yang Inggris. Iya, muncul. Iya, ini kalau pakai Google Chrome di sini ada titik 3, kita bisa selalu always translate English. Jadi kita nggak perlu klik lagi.
atau gunakan yang lainnya atau choose another language. Jadi kalau ini tadi English to English, kita akan choose another language, kita pilih Indonesian. Kemudian klik translate. Kemudian kalau nggak mau bolak-balik ini Bu Sulis ini balik lagi ke bahasa Inggris, melakukan hal yang sama lagi, silahkan klik titik 3-nya, kemudian always translate English. Always translate English. Mohon maaf Bu, boleh bertanya? Untuk Indonesia. Ya. Begitu. Baik, terima kasih Bu Sulis. Oke, sama-sama. Ada lagi? saya itu Oke, silakan Ibu. Oke, monggo. tugas-tugas yang Ibu berikan ini kan ada beberapa hari. Kemudian ada deadline tanggal 10 ya. Ya. Itu apakah per harinya itu harus selesai hari itu baru yang terakhir deadline-nya tanggal 10 atau per hari seandainya ada yang belum bisa saya selesaikan hingga tanggal 10 begitu Bu? Bisa Ibu, bisa diselesaikan sampai tanggal 10, cuma nanti deadline-nya kan saya buat per hari. Biar kita juga enak. Tapi turn late juga bisa, tidak mempengaruhi nilai turn late. Karena nanti biasanya yang sudah masuk per hari ketika kurang akan saya minta untuk revisi. Jika linknya tidak bisa dibuka, gitu, saya akan berikan notifikasi, Bu, tolong diulang share-nya bahwa linknya tidak bisa dibuka. Yang jelas kami berusaha terus, tapi namanya orang gaptek. Sama Bu. Iya, gaptek sama. Gaptek itu kan awalnya Bu, kalau sudah terbiasa. Iya. Pertama masih belajar dulu ya Bu. Iya Bu, saya juga merusakkan komputer berapa dulu. Iya. Rusak kayak itu kone anggal pandemi ya. Iya, dulu masih komputer Bun, masih PC. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bunda. Nggak usah takut Bun. Kalau takut untuk ngapa-ngapain kita copy dulu filenya, kita uprek-uprek gitu ya. Nanti tapi kalau kita nggak mau uprek-upreknya kita buang, kita sudah masih punya yang aslinya. Itu cara saya. Kita save as dulu, save as-nya yang saya entahlah uprek-uprek di situ. Nanti tapi kalau saya nggak suka dengan uprek-uprekan yang baru, saya delete, saya masih punya aslinya. Masih punya yang asli. Iya, Nanti tabungan. Ya udah nanti feedback yang penting Bu. Iya, halo. Sinten iki? Bu Muji. Mbak Sulis. Nggih, monggo Ibu. Mbak Sulis, untuk penugasan itu dari educationmicrosoft.com-nya itu yang pertama. Terus yang kedua itu untuk yang membuat tim, terus kalender bla 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 itu. Terus selanjutnya setelah itu ada lagi. Ada lagi. Ini kan baru hari pertama. Hari pertama. Masih banyak Bu. Masih ada lagi Bu. Tenang aja, santai aja. Berarti ada ujian akhir atau apa begitu? Enggak ada ujian akhir. Kita cuma mengerjakan. Iya, kita cuma mengerjakan ini. Jadi assignment-nya ini adalah bukti kalau teman-teman semua, Bapak Ibu semua itu sudah paham dan mampu menguasai apa yang sudah disampaikan begitu. Oh iya, oke, thank you. Iya, sama-sama. Oke, Pak Kurniawan masih ingin bertanya? Sementara belum Bu. Oke, tangannya diturunkan nanti capek Pak. Oh, masih tuh. Bu Nur Siam masih ingin bertanya? Iya. Bu Sulis bertanya. Oke, silahkan. Ini untuk penugasan hari pertama yang sudah di-share di tim, itu berarti yang disampaikan Bu Sulis tadi ya, yang screenshot dikasih ke Microsoft Word? Iya, itu nanti yang
Teams yang pembuatan kelas hanya ini saja, hanya di Word ini saja. Tapi kalau Word-nya teman-teman, mohon maaf 97/2003 langsung saja fotonya yang diupload, langsung screenshot-nya saja diupload dalam bentuk gambar, nggak masalah. Kalau kesulitan nge-Word juga silahkan, boleh diupload dalam bentuk gambar. Begitu. Kemudian untuk yang tugas kedua, screenshot yang ini, yang apa, pelaksanaan tim meeting, mulai dari penjadwalan sampai pelaksanaan, dan tambahannya adalah file CSV-nya tadi. Nah, file ininya di-upload. Jadi nanti ada 2 file kalau teman-teman menggunakan Word dan ada CSV. Kalau menggunakan foto, jadi fotonya ada berapa nih? Nanti ada 1, 2, 3. Nah, fotonya ada banyak, minimal 4. Berarti yang Begitu. file CSV-nya itu besok kita dapat pas jadwal yang kita bikin itu kita jadi Ya, host. pas pelaksanaan jadi host, nggih, nanti di-download. Berarti besok minta bantuan teman-teman buat join. Iya, terutama teman yang di dalam satu kelasnya yang tadi dibuat, yang sudah dibuat, terutama teman-teman yang ada di situ, itu silahkan join. Jadi minimal tidak perlu saya join, minimal ada gurunya satu atau organizernya, kemudian ada siswanya tadi, yang 5 tadi. Nggak harus yang itu juga nggak apa-apa. Saling bekerja sama saja di dalam grup bahwa teman-teman tolong saya saya bikin jadwal jam sekian, linknya ini, tolong nanti masuk ya, sebentar saja, sekitar 5 menit, screenshot, download attendee, selesai gitu. Oke. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Bu Sulis. Ada lagi nggih? Nggih, mungkin untuk contoh yang yang screenshot ini bisa di-share di WA nanti. Ya, biar kita nanti saya lupa share ya, Bu. maksudnya. Iya, nanti saya share. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nah, kalau sudah tidak ada satu bonus assignment, yaitu saat nanti teman-teman sudah redeem code, silakan di redeem-nya itu di screenshot lalu dimasukkan fotonya. Buat seru-seruan aja. Kalau perlu nanti sertifikatnya boleh dimasukkan di assignment lalu kita update status kompakan gitu. Pakai sertifikatnya. Yang tadi mana sih sertifikatnya? Lagi sertifikat yang barusan didapatkan gitu. Nanti untuk redeem code saya share di grup dan di kelas di materi. Dan saya juga nanti mohon teman-teman untuk mengisi survei dari saya. Saya ini menyampaikannya bagaimana kepuasannya teman-teman, sangat tidak puas atau sangat puas atau netral. Silakan. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak saya stop sharing dan recordingnya. Satu lagi Bu Sulis mungkin sebelum ditutup. Yeah. Silakan. Untuk pengerjaan atau pengumpulan tugas itu kita bisa berapa kali ya untuk yang tugas yang tugas itu hanya sekali. Jadi nanti kalau sudah saya koreksi, kalau jenengan sudah paham, kok kurang ini ya gitu, di undo dulu, di undo return, turn in dulu, diperbaiki, turn in lagi. Oh, berarti nanti biasanya nanti biasanya kalau ada kekurangan akan saya komentari. Tapi kalau sudah sesuai dengan kriteria, itu langsung saya beri poin. Jadi kalau tidak ada komentarnya, langsung ada poinnya, berarti sudah sesuai dengan kriteria. Ini berarti yang tugas hari pertama, yang tugas pertama dan kedua itu jadi satu pengumpulan atau? Enggak, nanti sendiri-sendiri.
Sendiri-sendiri. karena berbeda ya. Karena Berarti itu nanti ini yang berbeda tugasnya apa itu ada terakhir 2, ya? ada 3 sama bonusnya yang redeem code itu tadi. Redeem code tuh untuk seru-seruan kayak tadi siang. Tadi siang kan kita cuma seru-seruan belajar upload gitu. Nah, tapi kalau tadi siang itu kan tidak semua teman bisa bisa memasukkan karena ada yang tidak bisa join kan. Nah, tapi Iya, kalau termasuk redeem saya code tadi kan saya nggak bisa join. redeem code-nya saya share baik di grup maupun di Teams. Berarti yang ini besok ya, yang CSV tadi besok nggih? Kan. Iya. Dan bisa memasukkan. Jadi redeem ini juga sebagai latihan bagi teman-teman tadi yang belum bisa turn in tugasnya. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Saya Bu Sulis, izin tanya lagi. Sudah jam 9.31. Jadi, boleh Bapak. Monggo. Ya, Bu Sulis, saya mau tanya. Ini pada saat saya memanage anggota tim. Tadi itu kan ada yang owner, ada yang member ya Bu ya. Betul. Pada saat di owner itu saya masukkan panjenengan dan saya sebagai owner tim itu di bawah buatan saya, katakan begitu. Tapi kemudian pada saat saya mencoba untuk melakukan penataan, tiba-tiba di nama saya itu entah tersentuh tombol apa berubah menjadi member, Bu. Apakah bisa dikembalikan menjadi owner? Bisa, nanti saya bantu. Caranya bagaimana, Bu? Iya, karena saya ownernya sekarang. Oh, begitu. Ya, berarti saya bisa merubah. Oh, begitu. Kelasnya apa, Pak, namanya, Pak? Jateng. Pelatihan Guru Inovatif Jateng 7 Hebat. Hebat. Oke. Nah. Ini beberapa juga terjadi kemarin. Pak, siapa? Belum buat. Nggak apa-apa, Bu. Sudah kembali, Pak? Oh iya, sudah kembali, Bu. Berarti yang punya otoritas itu owner ya, Bu ya? Iya, betul. Hal ini ya, Bu ya. Makanya kalau saya jadi owner di tempat Bapak Ibu kan saya bisa ngecek juga bahwa misalnya siswanya ngerjain nggak sih gitu. Jadi ini bisa segini, bisa juga ketika ini adalah kelasnya Bapak, kemudian Bapak wali kelas, kemudian Bapak memasukkan banyak guru di dalamnya, guru-guru mapel, jadi tidak banyak begitu, itu juga bisa. Kita menggunakan satu tim, satu kelas, untuk satu kelas benar-benar gurunya yang kita masukin banyak. Gitu ya, Bu ya. Berarti antara guru dan siswa dalam satu kelas misalnya begitu, saya sebagai wali kelas bisa melakukan checking ya, Bu ya. Kan jadi bisa tugasnya si Pak itu materinya kok ternyata nggak ada. Nah, anak-anak belajarnya gimana? Kita bisa, Pak, tolong materinya di-share dong, anak-anak kan belum. Nah, kalau belum ada materinya, terus tahu-tahu ada kuisnya begitu. Nah, assignment kan bisa 2 tadi, assignment dan kuis. Nah, tiba-tiba ada kuisnya, kan nggak akan ada yang bisa ngerjain. Ya, Bu, ya. Iya. Jadi kita bisa kontrol semuanya ya, Bu, di sini ya, Bu ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Bapak. Ada lagi? Baik. Kalau tidak ada saya matikan. Saya matikan ininya dulu. Jangan lupa di-share ya, Bu, rekamannya. Iya. Karena untuk besok.